Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bani Muslim Wibowo dari kelas TI A 2023 dengan 3 digit NIM 005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem database saya yaitu sistem manajemen proyek. Eh, Sebelum itu saya jelaskan sedikit kodenya. Yang pertama di sini ada file up.py yaitu main menunya, mana di sini akan menavigasi ke semua ke 5 file utama yang ada di sini yaitu karyawan, proyek, tugas proyek, klien dan manajer. Nah, nanti di dalam 5 eh, data utama ini nanti akan ditambahkan data-data lanjutan. Kemudian kurang lebih file-file ini semuanya sama yaitu ada grupnya. Tapi nanti ada penambahan navigasi di beberapa file. Kemudian di file karyawan, proyek dan juga tim proyek nanti akan ada agregatnya. Untuk agregat sendiri di sini ada total gaji untuk karyawan yang mana menghitung total gaji dan juga rata-rata gaji menggunakan grup, sum, dan juga average. Untuk proyek juga sama, total anggaran ya. Di sini menggunakan grup, sum, dan average untuk menghitung total anggaran dan juga rata-rata anggaran. Untuk tim proyek sendiri, eh, agregatnya adalah menghitung jumlah karyawan per proyek. Jadi menggunakan grup, sum, dan juga short. Seperti itu. Sekarang langsung ke aplikasinya. Kelola data karyawan. Di sini bisa bisa tambah, lihat, edit dan hapus ya. Ini mohon maaf Bu, saya cepat karena handicapnya cuma bisa 10 menit. Eh, Kemudian untuk tambah karyawan, di sini mungkin saya masukkan 6. Nah, gajinya, oke, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat di sini, dilihat semua karyawan. Nah, sudah ditambahkan ID 6, Nana, dan juga gaji sekian. Oke, kemudian untuk edit karyawan, bisa masukkan ID yang mau diedit satu misalnya, kemudian pilih field, mungkin gaji, nilai barunya berapa, misalnya segini. Nah, nanti ketika dicek, lihat semua karyawan, nah di sini gajinya sudah berubah. Oke, untuk hapus sama, misal saya mau hapus yang 6, maka di sini akan terhapus. Kemudian untuk di karyawan sendiri ada kelola jabatan ya, jadi untuk mengelola jabatan. Nah, setelah ditambahkan ID jabatan akan muncul di sini. Kemudian ketika kita pilih karyawan satu, pilih jabatannya satu, maka nanti di sini lihat data jabatan akan tertambah. ID karyawan satu, ID jabatan 3. Nah, untuk ini shortnya masih berdasarkan terakhir kali tambah ya Bu. Jadi nanti mungkin saya coba short sesuai ID jabatannya. Kemudian ini adalah agregat dari karyawan yaitu total dan rata-rata gaji. Nah, ini adalah total gajinya yaitu total gaji semua karyawan dan juga rata-rata gajinya. Nah, seperti itu untuk yang karyawan. Kita close. Oh, kita pindah ke data proyek. Di sini untuk rootnya kurang lebih sama, jadi saya perlihatkan saja datanya. Di sini ada ID, nama, anggaran, mulai, dan juga perkiraan selesai. Kemudian di sini di proyek juga ada kelola tim proyek, yang mana mengelola karyawan yang terdaftar bekerja di suatu proyek. Jadi mungkin saya tambahkan elemen ke aplikasi catur, tambahkan ke tim proyek. Nah, ketika kita lihat data tim proyek, nah seperti ini ya. Untuk yang ini saya belum set unik. Ketika ID karyawan dan ID proyek dua-duanya ada yang sama. Nah, ini saya belum set ya. Jadi untuk sekarang ini masih kehitung satu karyawan yang berbeda. Dua karyawan yang berbeda. ID karyawan yang sama, ID proyek sama, terhitung dua karyawan yang berbeda. Nanti saya set, saya update untuk data tim proyeknya ini. Uh, untuk sementara saya lanjutkan. Di kelola tim proyek tadi ada kayak jumlah karyawan di sini untuk agregatnya. Nah, ini jumlah karyawan 5 seperti yang ada di data proyek tadi. Terhitung 5 ya untuk ID proyeknya satu. Kemudian saya lanjut ke total dan rata-rata anggaran yang merupakan agregat dari proyek. Nah, di sini terlihat ya.
Lanjut, proyek sudah, tugas proyek hanya ada yang kurang lebih sama seperti dua file di atas, dua fungsi di atasnya. Di sini saya perlihatkan untuk datanya, yaitu ID tugas, ID proyek, kemudian deskripsi, dan juga tenggat waktu. Untuk tugas proyek selesai, untuk data klien. Lihat semua klien. Nah, di sini ada data kliennya ya, yaitu ID klien, nama perusahaan, alamat, dan juga ID proyek yang terdaftar yang dipesan oleh kliennya tersebut. Kemudian ID klien, selain CRUD juga ada pembayaran proyek, yang mana pembayaran proyek ini eh, isinya adalah pembayaran dari klien yang sudah memesan proyek tersebut. Nah, di sini belum saya tambahkan, jadi ada pesan yaitu data kosong, tidak ada data pembayaran. Mungkin seperti itu. Sudah, ini juga sudah. Kemudian data manager. Nah, ini adalah data manager yang sudah saya tambah, ada ID dan juga nama. Nah, untuk fungsi grup kurang lebih sama. Nah, di sini ada penilaian kerja. Jadi di sini fungsinya adalah memberikan penilaian untuk tiap-tiap karyawan yang ada. Di sini ada ID karyawan 1 Banawi. Kemudian periodenya adalah kuartal 2 dari tahun 2010. Nah, dengan nilai 78. Sudah selesai, kita bisa hapus penilaian, edit juga tambah seperti CRUD yang lain. Uh, Insya Allah itu dari saya presentasi tentang manajemen proyek ini. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.